Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Kusuma Devi dari kelas MA 20A5 jurusan manajemen. Di sini saya akan membahas tentang modal kerja. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian modal kerja. Modal kerja secara umum adalah perbedaan antara aset lancar suatu perusahaan seperti uang tunai, piutang atau tagihan pelanggan yang belum bayar, persediaan bahan baku dan barang jadi, serta kewajiban akun utang. Yang kedua, saya akan membahas jenis-jenis modal kerja. Yang pertama itu ada variable working capital. Jenis modal usaha ini jumlahnya akan selalu berubah-ubah seiring dengan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada permanent working capital. Merupakan suatu modal usaha yang diperlukan secara terus-menerus untuk kelancaran operasional perusahaan. Yang ketiga ada konsep working capital. Konsep working capital diantaranya yang pertama ada konsep working capital kualitatif, yaitu kelebihan dari selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar bersumber dari pinjaman jangka panjang maupun pemilik usaha. Yang kedua ada konsep working capital kuantitatif, yaitu jumlah aktiva lancar, kapital, atau modal kerja kotor, di mana diberlakukan sebagai tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang ketiga ada konsep working capital fungsional. Definisi konsep fungsional yaitu menekankan fungsi dana suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari pendapatan usaha pokok perusahaan. Yang ketiga ada manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja adalah menghitung aset usaha, bandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancar. Rumus modal kerja. Yang pertama ada rumus rasio modal kerja. Rasio modal kerja sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada rumus working capital, yang berarti rasio modal kerja sama dengan buka kurung kas ditambah investasi jangka pendek ditambah investasi ditambah piutang dagang tutup kurung dibagi buka kurung catatan jangka pendek ditambah utang akun tutup kurung. Tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama ada suatu perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika semuanya cukup. Yang kedua ada penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimal. Yang ketiga, jika rasio keuangan suatu perusahaan memenuhi persyaratan, maka akan mendapat tambahan dana dari kreditur. Yang keempat, ada bermanfaat untuk memenuhi profitabilitas suatu perusahaan. Yang kelima, ada manajemen yang baik bisa melindungi perusahaan apabila terjadi masalah modal kerja yang disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Faktor rasio modal kerja sehat. Yang pertama, ada kemampuan perusahaan dalam penggunaan modal usaha yang efisien oleh manajemen. Yang kedua, ada kemampuan untuk membayar tepat waktu semua utang perusahaan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ada perkembangan posisi keuangan jangka pendek. Yang keempat, ada credit rating, perusahaan menguntungkan atau tidak. Yang kelima, ada aset kerja yang termasuk cukup, kurang, atau lebih. Sekian penjelasan saya tentang modal kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.